Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Kita lanjut pembahasan tentang sifat jaiz ya bagi Allah. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Adapun sifat jaiz fi haqqi ta'ala dalam hak Allah Ta'ala qala nazimu ialah seperti yang diucapkan oleh Nazim rahimahullah. Apa baitnya wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun adapun sifat jaiz bagi Allah bi fadlihi dengan fadl karunia Allah wa adlihi dan keadilan Allah. Tarkun ialah meninggalkan likuli mungkinin terhadap sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan, kafili sebagaimana bisa juga mungkin untuk dikerjakan. Jadi Allah itu bisa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tergantung Allah. Sekehendak Allah. Itu maknanya sifat jaiz bagi Allah. Tarkul limumkin au fi'li. Asyarhu adapun syarah dari nazoman ini wal jaizu ialah adapun sifat jaiz fi haqqi ta'ala di haknya Allah Ta'ala fi'lu kulli mumkinin ialah mengerjakan setiap yang mungkin sesuatu yang bisa dikerjakan autar kuhu atau meninggalkannya atau tidak mengerjakannya. Ya, sifat Allah. Jadi jaiz bagi Allah itu Allah bisa mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang Allah kehendaki. Terserah Allah lah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi ya. Fayajibu maka wajib ala kulli mukallafin terhadap setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Ayat 3 apa? Ayat takidah apa meyakini anallaha ta'ala kepada meyakini siapa mukallaf anallaha ta'ala kepada sungguhnya Allah Ta'ala ya juzu boleh bisa melakukan lahu bagi Allah ayakhluqa kepada menciptakan wa yakhtara dan juga bisa memilih min khalqihi dari makhluknya Allah ma kepada sesuatu. Atau kalau di ayat juzu lahu ayakhluqa apa bisalah. Jangan dimafulin. Ya juzu boleh bagi Allah lahu bagi Allah ayakhluqa apa menciptakan wa yakhtara dan juga apa bisa memilih min khalqihi dari ciptaannya Allah maka kepada sesuatu ya sya'u yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu ya boleh-boleh aja melakukan apa istilahnya menciptakan, memilih sesuai dengan kehendaknya. Wajibu alaihi syai'un dan tidak wajib alaihi bagi Allah syai'un apa sesuatu. Jadi ya terserah Allah lah. Kita mah nggak usah pusing-pusing mikirin. Allah juga nggak wajib menciptakan ini, nggak wajib menciptakan itu, enggak. Mau Allah aja. Ini maha Allah, maha berkehendak. Sifat jaiznya ketika mau berkehendak, ya mau dikejadiin, mau enggak, ya terserah Allah gitu. Kalau bahasa agak nyeleneh ya Allah maha sakarep dewek gitu kan, orang Sunda. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi gitu. Yaitulah Allah gitu. Li'annahu karena sungguhnya Allah huwa ialah Allah al-mutasarrifu al-mutlaqu. Orang zat yang bermutasarruf yang bisa melakukan apapun al-mutlaqu secara mutlak. Jadi nggak ada ini terusan nih wa maka nilahadin al-ikhtiaru ma'ahu. Dan tidak ada lihadin bagi seorang pun al-ikhtiaru apa memilih mahu beserta Allah. Jadi nggak ada mengintervensi apapun bisa nggak bisa ya mengintervensi atau memilih saya mau dilahirin dari siapa gitu nggak bisa. Kalau Allahnya mau dilahirin dari ibunya Mbok Inem ya sudah
Ya bisa milih. Kalau dilahirin dari ibunya istrinya siapa gitu, pejabat, ya udah itu namanya takdir. Seseorang tuh nggak bisa memilih ketika dia diciptakan. Ya semau-maunya Allah lah. Karena sungguhnya Allah biyadihi ialah di dalam kekuasaan Allah al-umuru segala sesuatu, segala perkara kulha semuanya. Khairuha mau yang bagus apa bagus apa semua perkara tersebut wasyaruha dan yang jelek kepada umur. Jadi umur atau perkara-perkara itu mau jelek mau bagus itu Allah yang nentuin ya. Indikasinya apa ya? Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah arahkan orang-orang itu ke hal-hal yang baik. Jika Allah menghendaki orang itu jelek, maka Allah akan mengarahkan orang-orang itu ke hal-hal yang jelek. Seperti itu aja. Gampang bagi Allah. Fahuwa maka adapun Allah yu'ti ialah maha memberi wa yamna selalu bertentangan karena memang itu kuasanya. Maha memberi juga maha mencegah. Wa yu'izzu wa yuzil. Maha menguatkan atau wa yuzil juga maha merendahkan, menghinakan. Wa yanfa'u maha memberi manfaat, yadzur juga bisa maha memberi bahaya, memudaratkan. Wa yaghfir wa yu'zab. Maha memberi ampunan, yaghfiru wa ya'zibu. Maha mengazab. Yusibu wa yu'aqabu. Maha memberi ganjaran, pahala yu'aqabu, dan juga maha menyiksa atau memberi hukuman. Jadi apapun yang dilakukan Allah ya terserah Allah lah. Semua yang bertentangan menurut kita, jelek bagus, menyiksa, memberi ampunan, merendahkan, menghinakan, merendahkan, mengagungkan, memberi manfaat, memudaratkan, itu ya semua Allah yang punya kehendak. Gitu. Jadi nggak bisa diintervensi siapapun. Jadi Allah ketika berhendak contohnya menghinakan seseorang, ya sudah. Itu tidak akan ada yang bisa mengintervensi, atau seorang Allah berkehendak untuk mengagungkan seseorang, ya udah dia akan menjadi agung, menjadi besar. Tanpa ada satupun yang bisa mengintervensi. Wahakadha dan lain-lain. Wahakadha dan semisal itu. Qala ta'ala, ini dalilnya. Warabuka, dan Tuhanmu, yakhluqu yang menciptakan. Siapa Rabbuk? Ma kepada sesuatu yasha'u yang Tuhanmu kehendaki, wa yakhtaru dan yang Tuhanmu pilih. Maka lahumul khiyarah. Nah ini. Tidak ada lahum bagi mereka al-khiyarah apa? Pilihan. Jadi kesannya Gusti Allah orang Jawa. Kersana pangeran jago orang Sunda. Semua itu Allah nyiptain, Allah yang milih. Kita nggak bisa ada kuasa untuk memilih. Suratul Qasas, dalil ini ada surat Qasas ayat 68. Jadi kalau jodoh itu juga gitu ya. Manusia kan cuman bisa berusaha aja, saya menentukan, saya pengennya ke ini, pengen ke itu. Tiba-tiba Allahnya, kamu nggak bagus deh buat yang sono, walaupun kita senang sama itu, ternyata Allah memilihkan yang ini. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasti jodohnya itu yang ketemu ya sesuai dengan pilihan Allah, seperti itu. Allah Ta'ala dari yang lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah oleh Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, raja di raja,
tu'til mulka, yang engkau bisa memberikan kuasa, man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka, dan engkau juga bisa mencopot al mulka kepada kekuasaan, mimman dari orang tasya'u yang engkau kehendaki, tu'izzu, dan engkau bisa menguatkan, menjadikan hebat, man tasya, kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki, wa tuzilu, dan bisa menghinakan engkau, man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki, biadikal khair, biadika di kuasamu al khairu, apa semua kebaikan, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa, tulijul laila finnahari, engkau yang menggantikan malam finnahari dengan siang, walijul nahara fil laili, dan engkau juga yang menggantikan siang dengan malam, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau juga yang bisa menghidupkan yang bisa mengeluarkan yang hidup, minal mayyiti, dari sesuatu yang telah meninggal. Apa yang kayak gitu? Banyak. Pohon yang sudah lapuk bisa mengeluarkan apa namanya, semacam jamur, bisa kayak gitu. Tukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Wa tarzuqu, dan kau yang memberi rezeki, man kepada orang tasya'u, yang kau kehendaki, bighairi hisabin, tanpa bisa dihitung, tanpa perhitungan. Jadi semua itu semuanya pergerakan, siang jadi malam, malam jadi siang, meninggal hidup, hidup dimatikan, mati dihidupkan. Itu Allah bisa semua. Dan itu terserah Allah. Menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup. Bisa. Bisa semua itu Allah lakukan. Mencopot kekuasaan dari si ini, memberikan ke si ono. Bisa. Semua Allah bisa lakukan. Karena Allah punya sifat kudrat. Dan kebolehan atau kemungkinan Allah bisa mengganti ini itu tuh, itu masuk dalam sifat jaiz Allah. Jadi boleh Allah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sekehendak Allah. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Nah, dalil yang barusan saya sebutkan itu di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayat 26. Dalil lagi. Wah, full 26 27 berarti. Full dalil nih. Wa qala ta'ala, dan dalil Allah, firman Allah Ta'ala dalil yang lain ini. Lillahi, bagi Allah, ma adapun sesuatu fi samawati, fi langit, sama dan sesuatu fil ardi, di bumi. Itu bedu ma fi anfusikum, jikalau kalian menampakkan ma kepada sesuatu, fi anfusikum, di dalam dirimu, atau kalian menyembunyikan, kepada emak, yuhasibkum bihillah, hasibkum, maka bisa menghitung kepada kalian, bihi, terhadap emak, Allahu, siapa Allah. Jadi apapun yang kelihatan, yang ditampakkan, yang tidak ditampakkan, yang disembunyikan oleh kamu manusia, makhluk Allah itu, Allah tetap bisa tahu, bisa kena, bisa kehitung, bisa kelihatan. Mau disembunyiin kayak mau ditampakkan kayak sama aja, semuanya bisa diketahui sama Allah. Fayaghfiru, kemudian Allah mengampuni, liman, bagi orang, kepada orang, yasha, yang Allah kehendaki, wa azibu, dan juga Allah bisa mengazab, menyiksa, man, kepada orang, yasha Allah, yang Allah kehendaki. Jadi seseorang bisa diampuni atau diazab, itu ya terserah Allah. Kita makanya kan dalam keseharian kita dianjurkan untuk berdoa ya.
untuk dalam kebaikan, untuk husnul khotimah, untuk selalu istiqomah. Karena kita nggak tahu kita akan dibagaimanakan sama Allah. Tapi asal kita yakin dengan kebesaran dan rahmatnya Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya. Wallahu, dan adapun Allah ala kulli syai'in terhadap sesuatu qadirun ialah maha berkuasa. Suratul Baqarah, ini di surat Baqarah ayat 284. Jadi jika bagi Allah itu Allah berkehendak melakukan atau meninggalkan sesuatu sekehendaknya. Kita nggak bisa mengintervensi apapun ya. Jadi kalau berkehendak ini jadi ini. Allah berkehendak nggak jadi ya nggak jadi. Mau dikerjain mau enggak ya terserah Allah. Tuh sifat itu gampangannya bahasa gaulnya begitu. Allah mau ngerjain kayak mau enggak ya terserah Allah. Nah itu namanya sifat jaiz. Dalilnya udah tadi banyak nih, sebutin udah berapa dalil tuh. Nah, kita harus yakin dengan apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Khairuha wa syarriha. Mau jelek mau bagus semua dari Allah. Seperti itu. Nah itu posisi manusia biasanya kadang bisa menerima atau enggak. Ya, seharusnya dengan kita mengkaji seperti ini kita harus sadar ya. Kita bisa jadi sadar bahwa semua ini, kita ini semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sering lupa, tapi insya Allah kita harus punya keyakinan seperti itu. Biar tidak terlalu stres menjalani hidup, tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi, dan tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.